bang, visa 3 bulan untuk melancong ke Malaysia. Setelah 3 bulan habis permit melancong, apa bisa disambung permit? Ya enggak, jawabannya yang bisa gitu. Nah ini pertanyaan yang cukup ini juga gini ya, cukup membagongkan. Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog, vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Sebelumnya saya juga menyapa untuk teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia, TKI Johor Bahru, TKI Malaka, TKI Negeri Sembilan, TKI Selangor, TKI Ampang, dan juga TKI Kelantan, TKI Sabah, Sarawak, dan juga TKI Kuching. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan juga yang lagi sakit semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Apa yang mau kita bahas nih? Sebenarnya juga menyapa untuk teman-teman TKI yang ada di seluruh dunia. Ada TKI Jeddah, TKI Mekah, TKI Selangor, TKI Korea, TKI Jepang, TKI Lebanon, TKI Oman, TKI Taiwan, TKI Hong Kong, dan juga TKI seluruh dunia lainnya. Ini ada pertanyaan dari kawan kita, ini cukup menarik ya ini pertanyaannya. Oke lah, ini pertanyaannya ya. Nah ini pertanyaan dari teman-teman ini, dia ini bertanya, katanya Assalamualaikum bang, katanya mau tanya ini, saya buat visa 3 bulan, visa pelancong 3 bulan ke Malaysia gitu kan. Saya buat visa 3 bulan di Malaysia, terus kalau sambung permit apa bisa gitu. Nah ini pertanyaan yang cukup ini juga gini ya, cukup membagongkan. Anjay. Jangan seperti itu bang. Nah, ini sebagai pembelajaran buat kita teman-teman semua ya. Mungkin teman-teman itu belum tahu sistem untuk pengurusan permit, visa, dan segala macamnya ya. Kan pernah di beberapa bulan yang lalu atau setengah tahun yang lalu pernah saya buat visa 3 bulan sia-sia. Nah itu cukup banyak juga antusias dari teman-teman kita warga Indonesia gitu ya. Dia bertanya, bang, visa 3 bulan untuk melancong ke Malaysia, setelah 3 bulan habis permit melancong, apa bisa disambung permit? Ya enggak, jawabannya yang enggak bisa ya teman-teman ya, karena kan kita kan statusnya visa pelancong, kecuali kalau ada pemutihan, itu pun pemutihan pun enggak semudah itu Perguso ya kan. Makanya kalau teman-teman itu kalau mau bekerja ke Malaysia ya gunakan jalur yang resmi melalui perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia yang resmi untuk ke Malaysia, PJTKI yang resmi gitu, bukannya lewat visa pelancong. Kalau visa pelancong ya nanti statusnya kan lain, penggunaan visa ini ya, visa lawatan sosial gitu digunakan untuk bekerja, kan memang tidak boleh ya kalau di Malaysia teman-teman ya. Memang banyak sih yang kemarin di komentar juga katanya habis visa 3 bulan bisa sambung calling visa di Malaysia. Ya nggak bisa, karena kan kita masuk sebagai pelancong bukan sebagai pekerja. Yang bisa calling visa itu kalau teman-teman itu masuk bekerja secara resmi ke Malaysia melalui PJTKI yang resmi juga, dan otomatis teman-teman itu bisa calling visa karena teman-teman itu statusnya kan masuk ke Malaysia itu pengen bekerja, dan itu bisa dibuat calling visa gitu. Tapi kalau visa pelancong ya nggak bisa, kecuali kalau seperti tahun kemarin misalnya teman-teman itu masuk pakai visa pelancong di tahun 2022 gitu kan. Nah pas ada pemutihan rekalibrasi tenaga kerja di tahun 2023, teman-teman itu misalnya bisa ikut buat yang overstay di Malaysia itu bisa, karena ada program rekalibrasi tenaga kerja ataupun RTK 2.0. Jadi teman-teman itu bisa gitu, karena kan ada program pemutihan untuk pembuatan permit gitu, jadi bisa. Tapi kalau nggak ada pemutihan tenaga kerja, rekalibrasi tenaga kerja, ya nggak bisa. Otomatis teman-teman itu overstay dan melanggar pasal apa ya, pasal ketenagakerjaan Malaysia lah gitu, 1959/63 gitu ya kan. Saya sudah jelas gitu ya, menggunaan pas lawatan sosial untuk bekerja, dan juga itu sangat dilarang di Malaysia. Dan juga banyak juga yang menggunakan apa ya, visa pekerja tapi bisa misalnya sektor pertanian digunakan untuk industri, itu nggak boleh juga di Malaysia. Itu memang kalau di Malaysia memang banyak peraturan gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua yang belum pernah ke Malaysia dan juga yang sudah pernah ke Malaysia mungkin belum pernah tahu bahwa calling visa itu menggunakan visa pelancong itu tidak bisa, kecuali kalau teman-teman itu ada program pemutihan tenaga kerja
baru bisa. Itu pun harus ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, jadi tidak semudah itu ya kan teman-teman ya. Jadi kalau mau bekerja ke Malaysia, gunakanlah visa pekerja ataupun melalui penyalur-penyalur resmi yang ada di Indonesia ya. Dan bisa juga teman-teman cek itu di sipermit.id, itu untuk nama agensi ataupun PJTK yang resmi itu ada di sipermit.id ya teman-teman ya, bisa kan dicek. Atau bisa dicek juga di bp2mi.go.id kalau nggak salah, itu bisa juga nama-nama penyalur resmi yang ke Malaysia, ke Korea, ke Jepang, ke semua ada di sana. Jadi hati-hati buat teman-teman semua yang mau ke Malaysia, mau ke Korea, mau ke Jepang, itu jangan sampai tertipu oleh calo-calo yang membagongkan, yang hanya menipu gitu ya teman-teman ya. Bang, saya tempat gimana pulang dari Malaysia bang, saya sudah blacklist, saya sudah gimana macam. Nah, mumpung sekarang ada program repatriasi migran bagi yang masuk lewat jalur belakang, jalur tekong ataupun sudah overstay, inilah saatnya untuk pulang secara resmi, aman, bayar denda murah. Repatriasi migran denda hanya 500 ringgit Malaysia. Jadi jangan sia-siakan, jangan dilewatkan gitu ya kan. Bagi yang mau pengen balik, mumpung bulan depan ada hari raya Idul Adha, jadi yang mau balik ya silakan daftar dari sekarang gitu. Tapi nggak tahu, mungkin slot antrian mungkin sudah penuh karena jelang Idul Adha gitu kan, rame yang mau balik kampung. Jadi STO biasa, kalau STO udah mau lebaran, hari-hari besar itu biasanya STO-nya full ya teman-teman ya. Tapi nggak masalah bagi teman-teman yang pengen balik, usahakan mau 1 bulan ke depan mau balik gitu ya harus daftar STO dari sekarang gitu. Bang, kalau kita datang ke mau interview ke Jabatan Imigrasi Malaysia, ikut program repatriasi migran Malaysia 2024 ini. Pas di jalan bang, saya ditangkap polis ataupun ditangkap Jabatan Imigrasi Malaysia, apakah saya ditangkap bang? Nah, itu cukup pertanyaan yang paling banyak saya terima gitu ya, paling masalah ditangkap gitu. Ya sebenarnya kalau kita sudah ada STO, sistem temu janji online, ataupun slot antrian repatriasi migran, itu kalau kita sudah ada pas kita mau interview itu ditangkap oleh polis, PDRM ataupun polisi Diraja Malaysia ataupun pengarah Jabatan Imigrasi Malaysia ataupun Jabatan Imigrasi, kita ditangkap di jalan, kita tinggal tunjukin aja bukti slot antrian bahwa kita itu tuh ikut program pulang secara sukarela ataupun repatriasi migran, tinggal tunjukin aja, Tuan, saya ini sudah mau interview ke Jabatan Imigrasi, Ibu Pejabat Imigrasi untuk pulang secara resmi. Ini bukti pendaftaran slot antrian ya, insya Allah kita nggak bakalan ditangkap gitu. Kita kan sudah menyerahkan diri gitu, bukan kita menghindar atau apa ya, karena kan kita sudah menunjukkan bukti slot antrian gitu kepada petugas ataupun polis Diraja Malaysia ataupun anggota Jabatan Imigrasi Malaysia. Karena saya juga banyak kemarin menemani teman-teman kita yang mau balik gitu, sudah overstay, ada yang sudah ada SPLP mau balik itu ke Jabatan Imigrasi Malaysia karena mereka takut katanya ditangkap, padahal enggak ya teman-teman, karena saya sudah ikut membantu, insya Allah sudah membantu mereka lah gitu, sudah menemani mereka lah gitu. Jadi saya setidaknya tahu gitu gimana prosedurnya, alurnya gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja video singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan karena saya mau mandi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, sehat selalu, wassalam.